Perkenalkan, nama saya Samudi, Ketua Kreasi Sungai Putat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan hidup atau potensi alam sekitar. Salah satu kegiatan kita di KSP itu memang pengolahan sampah organik. Pengolahan sampah organik yang kita maksud adalah menggunakan teknologi bioteknologi budidaya BSF atau maggot. Kenapa kita memilih ini? Karena memang maggot cukup rakus terhadap sampah organik. Yang kedua, memiliki nilai tambah. Selain kita mendapatkan kompos, kemudian maggot juga berfungsi sebagai pakan alternatif untuk membantu kawan-kawan peternakan, perikanan, dan budidaya lainnya. Yang kategorinya kalau ternak itu ternak kecil, dia tidak berlaku untuk ternak besar seperti sapi, kambing dan sebagainya. Dia hanya berlaku untuk ikan, ayam, bebek dan sebagainya itu. Keuntungan dari kita melakukan pengomposan dengan budidaya maggot atau BSF. Yang ketiga memang murah meriah. Jadi pengomposan dengan BSF ini, maggot maksudnya, itu tidak lagi membutuhkan BBM, tidak lagi membutuhkan alat yang canggih, karena menurut kami maggot sudah canggih. Ya, selain memang tadi fungsinya pengurai, tapi juga ada fungsi pakan. Ya. Kenapa fungsi pakan? Karena memang protein yang terkandung di maggot cukup tinggi. Dia kisaran di angka 43-42 paling rendah, maksimal di angka 56. Protein yang kami maksud tidak hanya di maggotnya, di larvanya, melainkan juga di lalatnya atau BSF. BSF ini merupakan lalat sebenarnya, lalat tentara hitam yang sebarannya di negara-negara tropis termasuk Indonesia, juga di Kalimantan Barat. Standar-standar khusus yang berbeda dengan jenis serangga lainnya, jenis lalat lainnya, spesies lalat ini, karena memang yang membedakan telur BSF ini dia tidak boleh basah ya, dia kering, kemudian siklus hidupnya hanya 45 hari, maka kemudian secara iklim misalnya, kalau pembesaran atau budidaya maggotnya itu tidak ada pengaruh, tapi dia berpengaruh pada produksi telurnya. Nah, karena maggot BSF maksudnya lalat BSF ini cukup produktif ketika musim panas daripada musim hujan. Gitu. Maka kemudian adanya perubahan suhu seperti ini yang cukup berpengaruh pada berkembangnya lalat BSF itu di iklim tropis. Sederhana sebenarnya yang kita perlukan itu kalau sistem budidaya, yang pertama lahan ya. Lahan itu bisa luas, bisa sempit, disesuaikan saja. Yang kedua harus ada kandang lalat, kemudian rumah maggotnya untuk pembesaran. Yang ketiga harus ada pakan. Pakan yang dimaksud itu ada sampah organik kalau itu untuk perkotaan. Kalau untuk kawan-kawan di desa silakan sesuaikan dengan potensinya. Kalau memang ada potensi peternakan, bisa memanfaatkan kohe, istilah kita itu, atau kotoran hewan atau kotoran ternak itu, baik itu kambing, sapi maupun ayam, bebek sebagainya, dengan cara ya dipanggung sehingga ada yang mengurai, ada yang mengurusin soal kotorannya, bukan lagi kita. Tapi memang yang paling penting diantara itu setelah mencukupi syarat-syarat itu adalah ketelatenan, karena kita ini budidaya makhluk hidup ya. Kemudian harus cukup makannya, kemudian secara detail kita harus rajin juga memilah sampah organiknya, karena tadi saya juga lupa menyampaikan, maggot ini walaupun bentuknya larva tapi dia sangat sensitif terhadap pestisida, racun-racunan itu dia sangat sensitif. Artinya maggot ini bisa menjadi indikator kalau produk hasil pertanian itu dengan pestisida tinggi atau rendah. Nah, kalau tinggi dia dikasihkan ke maggot, maggotnya juga akan mati gitu ya. Dia kalau dari proses pengomposan itu lebih cepat. Kalau pengomposan
yang ada selama ini dia membutuhkan waktu minimal 1 bulan, maksimal itu 60 hari, baik itu aerob maupun anaerob. Maka kemudian dengan maggot ini bisa mempersingkat waktu itu dari segi waktu. Kalau pengomposan manual bisa jadi kompos itu nggak jadi, kita tidak bisa panen komposnya karena memang kesalahan teknis dan sebagainya kan. Dengan budidaya maggot itu akan mendukung sektor-sektor yang lain yang awalnya tidak hanya untuk dampak manfaat lingkungan saja, tapi untuk pertanian peternakan yang kita bilang itu efek dominonya ada untuk pertanian terpadu, konsep pertanian terpadu. Kita ketahui bahwa saat ini petani itu bermasalah dengan pupuknya, kemudian peternak pembudidaya ikan itu bermasalah dengan pakannya kan gitu. Kenapa bermasalah? Karena kosnya cukup tinggi sehingga mempengaruhi hasil akhir, sisa hasil usahanya itu berpengaruh. Maka kemudian maggot ini, BASF ini akan menjadi inovasi yang cukup ramah sehingga mengurangi kos-kos aktivitas baik itu pertanian atau perikanan atau budidaya lainnya, menyebabkan hasil akhir itu lebih tinggi. Saya berharap kawan-kawan di Pasdes misalnya dan desa-desa yang didampingi itu merespon ini dengan baik dan coba kita serius untuk melakukan hal itu. Saya yakin ini adalah solusi alternatif yang saat ini diperlukan oleh masyarakat juga sekitar gitu. Jadi lebih membuka peluang ya, potensi yang ada. Kebetulan kita di iklim tropis yang sangat memungkinkan untuk budidaya BASF itu. Apalagi di desa-desa di Kalimantan Barat ya, khususnya desa-desa yang didampingi oleh kawan-kawan sampan sendiri gitu. Budidaya BASF ini bisa merubah polusi menjadi solusi. Sekian dan terima kasih.